Eh, Pulang tadi saya mendapatkan kabar beserta surat hitam di atas putih yang menyatakan bahwa jenazah akan dimakamkan di Malaysia. Kalian masih masih menunggu kabar yang di Malaysia itu ya? Ya, setelah saya berangkat ke Taiwan dan ya, hari ini saat saya dalam perjalanan pulang ke Hong Kong, saya mendapatkan kabar jika kedua anaknya menandatangani surat yang menyatakan bahwa diizinkan untuk dimakamkan di Malaysia. Di awalnya mereka tahu bahwa biaya pemulangan jenazah itu saya yang akan menanggung. Awalnya keluarga anak beliau mengatakan siap menerima, tetapi bagaimana ceritanya saya tidak tahu. Mereka berubah dan mengatakan tidak siap menerima jenazah almarhum. Jadi akhirnya hari ini diputuskan dan memberitahu KBRI Malaysia bahwa surat itu sudah dikirimkan ke saya juga, karena bagaimanapun saya membantu nge-sharekan ya teman-teman ya. Ternyata keluarga tidak menginginkan jenazah almarhum untuk dipulangkan. Jadi saya secara pribadi saya tidak berani menghakimi karena kita tidak ada di posisi mereka. Saya juga tidak berani mengatakan kenapa bisa seperti ini, seperti itu. Kamu dan saya hanya melihat di kacamata kita nggak pernah ada di posisi anaknya. Kita juga tidak ada di posisi keluarganya. Jadi saya rasa terlalu naif jika kita ikut campur urusan jenazah. Tujuan saya mencari keluarganya karena saya secara pribadi punya prinsip nih, selain menolong teman-teman, saya juga ingin memuliakan jenazah. Tetapi keputusan kembali pada keluarga. Saya tidak bisa memaksa seperti apa dan bagaimana. Jadi intinya adalah semoga husnul khotimah saja. Kita nggak tahu, kita tidak ngerti. Kita nggak boleh ikut campur. Jadi pertanyaan-pertanyaan kalian sudah saya jawab ya teman-teman ya. Karena banyak sekali bagaimana. Bukan, siapa lagi Mbak Siti? Bukan Mbak Siti. Yang dari Lahat. Jadi itu setelah saya up, Mas Uya juga up di media sosial, akhirnya semuanya terbuka. Kita hubungin suaminya, tetapi karena ternyata sudah mantan dan ya kita tidak tahu bagaimana. Dan BP3MI yang ada di Lahat sana bekerja keras, akhirnya menemukan keluarganya yang ada di Riau. Setelah berbicara panjang kali lebar, awalnya si anak ini mau menerima, tetapi di akhir cerita sampai hari ini penandatanganannya diserahkan sama saya. Karena saya nanya, biaya saya yang nanggung, untuk pemulangan jenazah saya yang nanggung. Tapi di akhir cerita tetap tanda tangan itu disampaikan ke saya. Kaget, banyak sekali komentar, dosa apa yang dilakukan oleh ibu, dosa apa yang dilakukan anak. Stop, gak usah bertanya tentang dosa. Kita tidak berhak berbicara tentang itu. Jadi berdoa saja. Jika ini terjadi pada orang lain, saya ingatkan, jadikan ini pelajaran agar kita jangan sampai mengalaminya. Nyampe di sini paham ya teman-teman. Tujuan edukasi saya adalah jika hari ini kita menyaksikan seperti ini, sebagai anak rantau jangan sampai ini terjadi sama kalian. Itu tujuan saya. Kenapa saya selalu bilang sama kalian, jangan sampai itu terjadi pada kita yang saat ini merantau. Setelah kabar duka ini saya terima seminggu yang lalu dan akhirnya mengalami jalan buntu menurut pendapat saya. Di hari ini juga, terima kasih Nirayana sawerannya. Di hari ini juga saat saya ada di bandara ini bersamaan ya Mbak ya, juga kasus yang ada di Malaysia juga. Ya, di Malaysia seorang ibu yang sudah menghilang sekian tahun, seorang anak yang selama ini mengharapkan
melihat wajah ibunya, walaupun cuma sekali saja, di hari Senin kemarin mendapatkan informasi bahwa ibunya sudah meninggal dunia. Ini beda ya, beda cerita ya teman-teman ya. Kalau yang tadi di Sumatera, yang ini di Jawa. Bedakan ya, ini dua cerita ya. Jadi yang di Sumatera anaknya menyatakan untuk mengikhlaskan dimakamkan di Malaysia. Yang satu ini dari Jawa Tengah. Saat dia SMS sama saya, Miss Yuni, selama ini ibu saya tidak ada kabar. Saat ada kabar hari Senin kemarin, ibu saya sudah nggak ada. Selama ini ibunya tidak pernah menghubunginya, ibunya tidak pernah mencarinya. Tapi ini anak ini sangat kuat sekali. Ini dua hal yang berbeda ya Mbak ya. Kalau yang Sumatera itu tidak mau ibunya pulang jenazahnya, tetapi yang di Jawa ini, kebetulan yang di Jawa ini, sorry saya nangis ya. Yang di Jawa ini dia mengharapkan ibunya pulang. Karena katanya prosesnya cepet kok, sampai sekarang belum diproses. Akhirnya saya menghubungi Dirjen Perlindungan KP2MI dan pegawainya sudah menghubungi anaknya secara langsung. Dan mungkin kita dengarkan ceritanya, karena tadi saya sudah minta izin sama dia. Ada apa Nduk, luka apa yang kamu derita Nduk saat itu? Leci mami ham ke? Tentu Maya lama ham je tanem ham. Jadi banyak sekali cerita luka ya teman-teman ya. Kita dengarkan ceritanya dia seperti apa dan bagaimana. Karena saya sebenarnya nggak pingin live, tapi karena janjian sama kamu ya Nduk ya. Halo sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Nduk, maaf Miss Yuni baru nyampe, sudah selesai makan tapi belum mandi nih. Seperti janji saya bahwa saya akan menelpon kamu, karena tentunya kamu tahu kan Miss Yuni ada dua cerita nih. Satu yang dari Sumatera, almarhum jenazah ibunya tidak diterima, saya tidak tahu alasannya. Tetapi kamu mau menerima jenazah ibumu padahal kamu tidak pernah bertemu sama ibumu, bahkan kamu rindu dengan tatapan mukanya. Agak jauh boleh Nduk, sama yang ngaji Nduk, biar nggak kedengaran teman-teman. Jadi ini dua cerita yang berbeda. Ini anak hebat loh. Dia tidak pernah mengenal ibunya, tapi dia mau menerima pemulangan jenazah ibunya. Ini anak, saya nggak kenal dia ya, saya nggak tahu dia. Anak ini belum pernah lihat ibunya loh. Ayahnya sudah meninggal sejak kecil. Tapi dia mau menerima. Ini kita lagi proses pemulangan jenazahnya. Ini anak hebat ini. Betul, dia masih tahlilan. Gak apa-apa kan kalau anaknya cewek kan gak apa-apa. Dok. Agak menjauh bisa nggak Dok? Iya bisa sebentar. Kenapa saya nelpon? Ini adalah sebuah cerita anak rantau. Makanya kalian yang merantau itu jangan lupakan anak. Karena kalau sudah kayak gini hanya anak-anak yang saya nggak bisa ngomong. Saya nggak pingin membandingkan, tapi anak ini saya nggak tahu. Saya nggak bisa ngomong. Anak ini tetap mau menerima ibunya. Bahkan nyusu saya untuk, Miss kenapa ibu saya belum pulang? Padahal dia tidak pernah lihat ibunya. Dok? Iya. Gimana Dok ceritanya? Tadi Miss Yuni kan belum sempat berbicara langsung dengan kamu. Maksudmu apa? Kamu tidak pernah melihat ibumu, itu benar? Gini Miss, kan saya berapa Kak? 7 bulan ya. 1 tahun itu ditinggal ibu di Malaysia. Oke. Nah terus saya umur 4 tahun ya, itu pulang sebentar. Terus kembali. Kan itu saya nggak ingat sama sekali wajahnya ibu gitu, cuma memori anak 4 tahun tuh aneh gitu lah Miss. Terus sampai sekarang itu nggak pernah pulang gitu. Janjinya dia cuma katanya puasa ini mau pulang gitu sama anak-anak
anaknya. Ternyata kok malah keduluan meninggalnya gitu. Berarti selama habis 4 bulan itu kamu tidak pernah lagi ketemu sama ibumu? Enggak pernah. 4 tahun. 4 tahun? Umur 4 tahun. 4 tahun sampai sekarang. Umurmu berapa, Dok, sekarang, Dok? Sekarang 23 tahun, Miss. 23 tahun. Berarti 20 tahun. Iya. Oke, pertanyaanku, Dok, apakah ibu tetap kirim uang tapi kan? Iya, Miss. Kirim itu ya 1 juta, 1,5 juta gitu buat cucunya, buat anaknya gitu. Oh, oke, berarti kirim ke pas saya mau nikah itu. Oh, oke, tapi ibumu tetap kirim ya, Dok ya. Uang tetap ya, walaupun tidak pernah pulang, ibumu tetap kirim. Enggak, tetap nih. Maksudnya nggak meninggalkan tanggung jawabnya gitu. Oh, oke, merinding aku, Dok. Berarti kan ibumu tidak meninggalkan tanggung jawabnya gitu loh. Iya, enggak, Miss. Oke. Terus ibumu resmi tapi kan, Dok? Kenapa, Miss? Ibumu resmi? Resmi. Resmi, Miss. Soalnya punya paspor gitu. Sebentar, Dok. Punya paspor bukan berarti resmi, Dok. Punya permit nggak? Halo, Miss. Iya, sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye? Gini loh, Miss. Ibu tuh nggak resmi. Kemarin itu udah Loh, rencana mau pulang. Jare resmi mau sing ngomong iki sing ndi iki? Sing resmi sing ndi iki? Sing ngomong sapa? Ini kakak. Karena gini, Dok, ada 2 hal yang berbeda, Dok. Kalau resmi ditanggung majikan, nggak usah ngeluarin uang sama sekali. Kalau nggak resmi ngeluarin uang, Dok. Makanya saya nanya ini. Iya, dia tuh seperti itu loh, Miss. Setiap tahun cop lah. Ini copnya itu mau posisi mau pulang. Udah ada paspornya mau pulang. Berarti kalian tidak tahu ini resmi atau tidak resmi intinya? Ya, katanya di sana mau pulang itu loh, ada paspor pemulangan kayak gitu loh. Oke, saya cek dulu ya, Dok ya. Paspornya dia itu SPLP, Dok. Berarti ibumu itu sebenarnya nggak resmi, Dok. Maka dari itu kan ini kumis yang setiap tahun cap itu kan? Enggak, Dok. Bukan setiap tahun cop. Enggak. Ibumu ini baru buat, Dok. Ibumu ini kosongan. Ibumu itu baru buat April tanggal 3 tahun kemarin. Dan ini udah habis, Dok. Oh, sebentar lagi habis paspornya. Iya, Miss. Mau pulang. Rencananya kan akhir bulan ini pulang. Oke, gini aja. Sepengetahuan saya, ibumu ini kemungkinan besar tidak resmi. Kenapa? Dari paspor yang kamu berikan itu adalah SPLP, Dok. Karena ada dua nih. Kalau ibumu resmi nggak bayar, Dok. Gini, Miss, soalnya bosing sekarang itu mau menanggung semua. Oh, alhamdulillah. Berarti majikannya api ya, terus? Mau menanggung semuanya, tapi kemarin kan udah data semua persyaratan, semua pembiayaan itu difotokan ke saya, dikasih ke saya. Tapi dari pihak hospital sana, kenapa sampai sekarang nggak direspon? Terus saya tadi menghubungi kedutaan sana lagi yang biasa memulangkan jenazah, itu katanya nggak ada yang ngasih nggak ada yang nganu sama sekali. Makanya tadi aku ngubungi Pak Menteri, Dok. Terus Pak Menteri bawahannya kan udah nyari kalian toh? Iya. Terus apa kata jawabannya? Jawabannya apa? Suruh nunggu. Gini loh, Miss. Kenapa, sayang? Gini loh, Miss. Kenapa, sayang? Ini jujur aja ya, Miss ya. Nggak apa-apa, ngomong jujur ya. Kalau kita mau bawa pulang ke sini, otomatis kita jujur aja, Miss ya. Belum bisa. Kalau dana harus sendiri, itu kami jujur nggak bisa, Miss. Terus dananya berapa sih yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan
Siapa yang ngomong kalau biayanya 30 sampai 40, Ndok? Oh, itu bosnya yang bilang. Oke, tapi kan bosnya yang membiayai toh? Katanya gitu, tapi tadi saya mencoba untuk cari tahu. Soalnya gini, Miss, dari sana kok tidak ada pemberitaan sama sekali. Kita disuruh nunggu 1 atau 2 hari lagi. Lah, sedangkan 1-2 hari lagi itu di sini harus cari berkas-berkas dulu. Kami nggak disuruh sama sekali. Itu yang ganjal di hati saya tuh itu, Miss. Oke, makanya Miss Yuni yang bertindak kan tadi. Makanya karena nama ibumu juga palsu, Ndok. Nah, makanya itu saya juga bertindak. Apa benar di sana itu benar-benar bosnya menguruskan apa enggak? Enggak, kalau memang dia menguruskan itu pasti ada laporan dari KBRI, Ndok. Dan seandainya laporan ke KBRI pun nggak bisa karena nama ibumu palsu, Ndok. Ngerti nggak? Iya, namanya nggak asli ya. Betul, makanya mau dicari kemana? Kan namanya palsu, alamatnya palsu, kelahirannya palsu. Ini di hospital, rumah sakit. Kalau di rumah sakit nggak bisa, Miss. Kita cari tahu dari rumah sakit dia yang sekarang berada, nggak bisa. Makanya kita nggak bisa, Ndok. Kita harus melalui Pak Menteri tadi. Makanya Pak Menteri, saya sudah meminta Pak Menteri pasti secepatnya, sayang. Karena itu kemungkinan besar kamu harus ada surat-suratnya. Pertanyaan saya kan meninggalnya hari Senin. Ada nggak yang mencari kamu sebelum hari ini? Yang mencari saya sebelum hari Senin itu kan nggak ada. Posisi kan ibu belum kenapa, Miss. Meninggalnya kapan sih ibumu? Posisi meninggalnya jam 9 malam. Kapan? Hari Senin jam 9 malam. Saya tutup kabar jam 7:30 pagi. Tapi sebelumnya bos sama temennya di sana udah ngasih kabar ini, ngasih kabar ke anak yang laki. Tapi anak laki-laki nggak paham sama sekali atas omongannya di sini, yang menyampaikan omongan ke sini nggak paham. Teleponnya nggak ke saya, Miss. Yang malam itu teleponnya nggak ke saya. Saya baru dikabarin jam 7:30 pagi. Oke, terus? Dan terus saya tanya sama kedutaan sana, saya mau kan, jadi saya tahu kedutaan sana kemarin kita kan salah nomor. Ada yang meninggal pas di jam yang sama, di jam yang berbeda, tapi di hari yang sama. Karena di sana lengkap, itu menelpon saya, tapi bukan ibu saya, Miss. Oke. Itu orang lain. Saya cari tahu dari situ. Ternyata ibu saya juga ada di rumah sakit sama orang itu juga. Nah, orang itu tadi yang kakaknya tadi itu saya telepon lagi. Saya minta cari tahu posisi ibu saya masih ada di sana apa belum. Ternyata masih, Miss, masih ada di sana, ditempatkan di kamar mayatnya. Kamar mayat. Katanya dari sana nggak ada sama sekali bos atau siapapun yang mengurus ibu kayak gitu. Makanya saya mau minta kepastian gitu loh, Miss. Tapi bos sama temen ibu saya bilang bosnya sudah mengurus semuanya. Boleh nggak disambungkan dengan bosnya itu? Jadi sekalian kita ngomongnya enak gitu loh. Jadi bukan katanya-katanya gitu loh, Dok. Iya bagus, Miss, tapi ini nomornya nggak ada nomor bosnya. Nomor bosnya itu di HP saya. Coba kamu telepon bosnya pakai HP-mu aja, sama-sama di speaker aja. Oke. Biar kita cepat selesaikan. Kalau memang butuh biaya, Miss Yuni, kalau ada Miss Yuni carikan. Kalau nggak ada, bagaimana caranya kalian gitu loh. Biar jenazah ini secepatnya diurus gitu loh, Dok. Karena kayak kemarin almarhum jenazah Mirna itu kalau ada uang sehari langsung selesai gitu loh. Makanya saya nanya, ibumu resmi atau nggak resmi? Iya, Miss, benar. Diambilin HP, Miss. Kok kamu tahu aku, Dok? Kenapa kok adikmu mencariku? Ini saya, Miss. Oh, kamu, Dok. Kenapa kamu mencariku, Dok? Kok tahu Miss Yuni kamu? Kan saya sering lihat konten-konten Miss di TikTok gitu kan. Terus teman saya, ternyata saya cerita ke teman saya yang tinggal di Hongkong. Terus dia tiba-tiba gini, coba kamu hubungi Miss Yuni gitu. Terus saya gini,
masa direspon mbak, saya gitu. Soalnya kan Miss Yuni kan ibaratnya orang kayak orang sibuk gitu, ternyata direspon tuh saya langsung senang sekali. Kalau Miss Yuni itu bukan orang sibuk mbak, cuman pas ada waktu aja. Nyatanya tadi kamu waktu SMS saya posisinya ada di bandara, saya langsung cari Pak Menteri kan, Pak Menteri anak buahnya langsung nyari kamu kan? Iya. Ini Miss. Oke, ditelepon deh, mumpung sekarang masih jam berapa? Jam 9, jam 8. Teleponan dong. Coba nanyain apakah diurus apa enggak. Bentar Miss. Siap, saya tunggu sayang. Belum diangkat Miss. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari. Kalau memang ada biayanya itu langsung pulang loh Dok. Kalau Malaysia, kalau resmi itu langsung pulang. Ini pengalaman yang di Lumajang kemarin. Iya Miss, saya juga kan pengalamannya tadi itu tanya-tanya dari yang sesudahnya sebelum kemarin itu loh Miss. Yang sama-sama meninggal di hari yang sama tapi di jam yang berbeda. Itu saya cari tahu di situ. Terus dia bilang, loh kalau emang meninggalnya itu udah ada pengurangan dek, katanya gitu. Iya kan, lagian kamu kan nggak ngurusi surat-surat Dok. Namanya kan palsu Dok. Miss, keganjalannya dari situ. Saya nggak ngurus. Kenapa? Dia bilang 1 atau 2 hari lagi, sedangkan saya di sini tidak pernah disuruh mengurus surat apapun itu Miss. Kan kasihan Miss, ibu saya di sana nggak ada kepastian sama sekali. Besok Miss Yuni akan ngejar pemerintah ya, saya cekkan lagi ya. Saya cuma pengen tahu kronologinya aja. Karena kamu bilang resmi, tak lihat dari paspornya enggak Dok. Ini SPLP. Nah, kalau resmi enggak Miss. Hah? Enggak. Adik saya salah paham tadi. Kalau resmi enggak. Oh, berarti kamu yang paham ya? Saya yang paham, makanya dia katanya telepon tak suruh. Kan ada orang ngaji di rumah Miss tadi ini tadi. Terus? Halo Kak. Ini halo Kak. Halo Kak. Assalamualaikum. Gimana Kak? Ada kabar? Aku juga mau dapat. Gini Kak ya. Bosnya mana ya Kak ya? Kok nggak tak telepon, kok nggak diangkat Kak ya? Ya, ada lagi tempat kerja, bukan terbalik. Gini Kak, saya mau nanya sama Kakak. Kemarin bos dikasih uang sama siapa ya Kak ya? Katanya semua udah diurus. Tapi dari sini kok kita nggak urus sama sekali apapun. Karena aku udah bantu sama dulu. Nanti lalu itu pada jumpa sama bos tadi. Jadi coba besok pagi ya, aku tanya sama bos karena aku bingung. Soalnya gini Kak, kita kan nunggu bos bener-bener ngasih apa enggak gitu loh Kak. Semuanya itu yang hasil itu benar-benar dikasih ya, aku juga ngeliat karena kita kan kemarin itu kan di tempat semua, sekarang ada tempatnya ada lain lagi. Aku masa rezeki. Soalnya gini Kak, gini Kak, aku cari tahu dari yang kemarin meninggalnya sama di hari yang sama, cuma berbeda jam. Itu saya cari tahu sama orang itu yang kakak kasih nomor ke aku. Itu dia bilang nggak ada satupun yang mengurus ibu di sana loh Kak. Ini dia bilang gitu tadi. Dari rumah sakit nggak ada yang ngurus. Apa namanya yang kemarin itu yang kita langsung ke pihak polisinya, yang dari pihak polisi yang mengurus ibu ke sana. Itu pun aku yang kemarin ke polisinya itu aku ikut, temanku yang ikut di sana. Gimana Miss ini Miss? Ya berarti kan belum diurus karena untuk pembayaran itu di agensi jenazah.
Kalau bayar itu di agensi jenazah, bukan di rumah sakit. Kalau di rumah sakit berarti dia bayar rumah sakit. Bukan di agen, katanya di kantor polisi kok, Miss. Nggak mungkin. Nggak bayar orang mati itu bukan di kantor polisi. Bayar orang mati itu di agensi jenazah. Hospital. Kita gimana kakak? Ini Miss Yuni, kakak saya minta bantuan sama Miss Yuni. Benar, saya minta bantuan sama Miss Yuni nih. Soalnya persoalannya ini nggak tahu kemana. Gitu loh. Saya juga bingung loh, Kak. Soalnya dari sana tidak memberitahu sama sekali loh. Besok aku yang mau gimana, besok aku tanya bos kayak gimana bisa aku call kakak. Ya udah, dia kan nggak tahu, Nduk sebentar. Dia kan nggak tahu, dia nggak salah. Jadi dia kan bilang mau nanyakan, kan dia nggak salah, Nduk. Dia benar. Dia akan menanyakan dulu besok. Jadi kasih dia waktu, kan dia cuman taunya kan dibayar. Tetapi bayar itu bukan di kantor polisi. Kalau bayar rumah sakit itu bayar rumah sakit. Karena untuk pemulangan jenazah di luar negeri bukan bayar di rumah sakit. Bayarnya di agensi jenazah. Nah, maka dari itu Miss, saya kan goalnya dari situ. Sudah dimatiin belum yang kakaknya tadi? Kenapa, Miss? Dimatiin dulu kakaknya tadi. Ya udah, Kak, ya. Bilang makasih dulu. Ya, Kak, ya. Ya, Kak. Halo. Bilang makasih sama kakaknya. Tolong bosnya dikasih tahu, Kak, ya. Maaf banget, ya. Makasih, Kak. Assalamualaikum. Gimana, Miss sekarang, Miss? Ya udah, nggak apa-apa, kita nunggu aja sampai besok sayang, karena bagaimanapun kan Miss Yuni baru hari ini tahu, dan hari ini Miss Yuni sudah melaporkannya. Yang jelas adalah brafaknya kita belum pegang, Dok. Kita nggak tahu ibumu meninggal gara-gara apa, sayang. Itu kemarin kan nggak sakit, Miss. Ibu nggak sakit apa-apa, cuma habis jatuh terus pinggangnya ternyata retak gitu. Jadi kita nggak tahu, soalnya kalau pinggang retak kan, pinggang sama kepala kasarannya orang ngomong kan jauh, Dok. Apa ibu punya darah tinggi atau apa, bagaimana gitu? Tapi kalau darah tinggi itu darahnya tensinya normal kok, Miss. Nggak begitu tinggi kok. Mana kamu tahu, Dok? Dari mana kamu tahu, sayang? Iya. Maksud saya adalah dia meninggal mendadak itu karena jantung, atau mungkin karena punya darah tinggi tiba-tiba naik, atau darah rendah tiba-tiba turun? Nggak tahu, Miss. Kalau itu nggak tahu. Kemarin udah tak tanyain semuanya, semua dari saya tanya terus meninggal gara-gara apa. Kita kan nggak mungkin tanya langsung ke rumah sakit, kan nggak mungkin. Ya mungkin, sayang, boleh karena kan kamu pengen tahu apa yang terjadi. Oh gitu ya, Miss. Ya udah, nggak apa-apa, nanti saya akan minta brafaknya aja. Brafak itu adalah surat keterangan meninggal dan prosesnya seperti apa dan bagaimana. Tetapi brafaknya tidak keluar kalau tidak diurus, kalau tidak bayar. Iya, Miss. Benar. Jadi Miss Yuni nggak tahu nih posisinya ibumu itu kosongan atau tidak kosongan. Tetapi yang saya tahu itu menurut pendapat saya adalah kosongan. Dia itu apply paspor sudah lama, tetapi sampai sekarang belum pulang. Iya, benar, Miss. Emang rencana akhir bulan ini pulang, Miss. Rencana emang akhir bulan ini pulang. Oke, besok saya nggak mungkin pagi-pagi telepon Pak Menteri atau telepon Pak Dirjen ya, karena saya mengizinkan mereka kerja. Perkiraan saya jam 3 akan telepon mereka. Nanti kamu siap-siap deh ya, jam 3 jam 4-an ya. Iya, Miss. Oke. Karena harus diotopsi juga. Terus kalian nggak ngurus surat sama sekali karena nama ibumu palsu, alamatnya palsu, kelahirannya palsu, semuanya palsu itu, Nduk. Iya, Miss, benar, palsu semua. Makanya kan gini, dulu ibu kerja di tempat orang, Miss, ceritanya. Ya dari sini resmi. Habis dia kerja 1 tahun dia nggak dibayar. Terus lari, nggak boleh keluar, nggak boleh apa-apa. Sampai sekarang, Miss, ibu itu nggak dibayar, Miss. Ada